Sobat Strada, selamat datang di Starcast, Strada Podcast. Ruang berbagi cerita dan inspirasi dari perkumpulan Strada. Podcast yang menemani siswa, guru, dan sahabat Strada dengan obrolan ringan namun penuh makna seputar dunia pendidikan dan nilai kehidupan. Di episode spesial kali ini, kita akan membahas tema yang hangat dan relevan untuk kita semua, yaitu masa Prapaskah dan Ramadan. Dua momen refleksi iman yang mengajarkan pengendalian diri, pertobatan, kesabaran, serta kepedulian terhadap sesama. Momentum yang mengajak kita menjadi pribadi yang lebih baik dan semakin menghargai keberagaman. Sobat Strada, hari ini sudah hadir bersama kita narasumber yang sangat istimewa. Yang pertama ada Ustadz Muhammad Niam yang akan berbagi perspektif tentang makna Ramadan. Kemudian ada frater dari Tarekat Salesian Don Bosco, yaitu Frater Fabianus Karo SDB, yang akan membantu kita memahami makna Prapaskah dalam kehidupan kaum muda. Terima kasih frater dan Ustadz sudah mau hadir di podcast kali ini. Baik Sobat Strada, kita langsung masuk ke diskusi kita pada hari ini. Baik frater, menurut frater, apa makna masa Prapaskah bagi frater secara pribadi? Menarik. Prapaskah buat saya itu adalah masa pembaharuan rohani. Jadi di dalam gereja Katolik itu ada yang namanya masa ziarah batin selama 40 hari. Itu yang dinamakan Prapaskah. Nah, di dalam masa Prapaskah itu kita mengenal ada yang namanya 3 pilar Prapaskah. Ada pantang, puasa, lalu ada doa, ada amal kasih. Nah, pantang dan puasa serta 3 pilar itu menjadi cara dan jalan bagi orang-orang Kristiani untuk mengalami pembaruan hidupnya, pembaruan rohaninya. Dan Prapaskah itu sendiri menurut saya sebagai jalan di mana saya secara pribadi membaharui hidup rohani saya, ya, membaharui secara pribadi dan bahkan juga dalam komunitas bersama dengan yang lain. Jadi akhirnya Prapaskah bukan sekedar sebagai kesempatan yang diwajibkan oleh gereja untuk saya dan juga untuk umat Kristiani, di mana sekarang kesempatan untuk Prapaskah, silakan wajib melakukan ini, silakan wajib melakukan itu, tidak ya. Jadi kesempatan Prapaskah itu sebagai kesempatan secara pribadi dan juga secara komunitas untuk membaharui diri dari dalam, membaharui diri, pertobatan dari dalam, yang kemudian dalam gereja Katolik itu mengenal ada yang namanya metanoia atau metanoite, perubahan hati, perubahan pikiran, ya. Kalau misalkan sebelumnya pikiran itu yang selalu melihat orang lain sebagai objek, menjadikan orang lain itu sebagai alat untuk tujuan saya secara pribadi, maka kesempatan Prapaskah itu adalah kesempatan untuk mengubah pola pikir yang seperti itu, menjadikan yang lain itu sebagai pribadi yang dihargai, sebagai pribadi yang dihormati, dan juga perubahan hati, ya. Jadi hati yang sebelumnya melekat pada sesuatu yang duniawi, melekat pada sesuatu yang negatif, katakanlah melekat pada media sosial, melekat pada tokoh-tokoh tertentu, melekat pada alat-alat tertentu atau kebiasaan-kebiasaan buruk tertentu, akhirnya di masa Prapaskah ini sebagai masa untuk mengubah itu semuanya menjadi masa untuk lebih dekat kepada Allah, membangun relasi yang lebih baik dengan Allah yang kita semua imani. Oke, baik frater. Kemudian dalam kehidupan komunitas frater, bagaimana suasana Prapaskah yang biasanya dijalani? Jadi di dalam komunitas saya itu ada, saya kira saya dapat merangkumnya menjadi 2 suasana yang sangat kental. Yang pertama itu disiplin, dan disiplin di mana saya dan anggota komunitas itu melakukan pantang, puasa, doa dan derma itu dengan suatu kesungguhan hati, dengan
disiplin tertentu. Jadi tidak akhirnya sebagai kewajiban yang diberikan oleh gereja kepada kami dan melakukannya, tetapi dilakukan itu dengan intensi dari dalam diri. Jadi ada disiplin secara pribadi dari dalam. Dan yang kedua itu membangun sikap keheningan. Sikap keheningan itu kan kerap kali kita menemukan Tuhan di dalam keheningan. Saya kira jarang kita menemukan Tuhan itu dalam kebisingan, dalam notifikasi, dalam kesibukan sehari-hari. Nah, justru ketika kita masuk ke dalam keheningan, itu di sana justru kita akan menemukan Tuhan. Maka saya menyimpulkan dalam pengalaman hidup saya di komunitas itu adalah disiplin dan juga keheningan yang dihidupi selama masa prapaskah ini. Baik, jadi masa prapaskah ini adalah masa kita berefleksi diri untuk memperbarui diri ya, Frater ya. Lalu untuk Pak Ustadz, kalau menurut Pak Ustadz bagaimana Pak Ustadz memaknai bulan Ramadan? Baik, terima kasih. Ramadan ini adalah bulan yang sangat istimewa bagi umat Islam. Dalam hitungan kalender selama 12 bulan, satu bulan ini memiliki keistimewaan luar biasa. Ya, di dalam bulan Ramadan kami diperintahkan untuk melakukan ibadah puasa. Puasa itu menahan kami dari makan, kemudian minum, dan menahan emosi dan amarah. Kami dari berpuasa itu dari semenjak pagi sebelum azan subuh, ya. Kalau sekarang mungkin saat ini sekitar jam pukul 4:30 pagi hingga menjelang maghrib. Ya, kalau sekarang itu jam 18 atau 18.20 atau 18.18 sekarang. Nah, dari masa tenggang waktu tersebut di siang hari itu kami dari komunitas muslim itu sama sekali tidak melakukan aktivitas yang di luar Ramadan. Ya, seperti makan, minum, bahkan berhubungan suami istri pun tidak boleh di bulan Ramadan di siang harinya. Nah, dengan demikian, dengan adanya hikmah dari berpuasa ini, menahan ini, kita bisa mengendalikan emosi kita. Kemudian juga kita bisa merasakan apa yang saudara-saudara kita yang mungkin tidak beruntung, ya. Dengan demikian empati kita bisa terbuka. Ya. Karena kita merasakan hawa lapar, kemudian haus yang mungkin saudara-saudara kita yang di luar sana yang juga merasakan itu kita rasakan di Ramadan tersebut. Nah, dengan adanya itu menjadikan kita berempati kepada mereka, kita merasakan, dan juga akhirnya kita bisa berbagi dengan para saudara-saudara kita tersebut, seperti itu. Oke, baik Pak Ustadz dan Frater, Prapaskah dan Ramadan ini kan merupakan momen yang sangat sakral dalam keagamaan masing-masing ya. Maka nilai-nilai yang terkandung di dalamnya apa saja tuh, Frater, kira-kira? Kalau di dalam gereja Katolik itu Prapaskah itu kan seperti yang saya katakan tadi sebagai momen pembaharuan, momen pertobatan, momen metanoia. Nah, nilai-nilai yang ditekankan di dalam sana itu adalah ketika kita melakukan puasa itu bukan karena merasa terpaksa. Ya, jadi saya menganalogikan atau mengambil dari kitab suci. Di dalam kitab suci itu dari Injil Lukas menjelaskan ada cerita anak yang hilang ya. Dari dalam cerita anak yang hilang itu anak itu pergi jauh dari keluarganya, dari orang tuanya, dan memfoya-foyakan segala yang dia miliki, dan di titik akhir dia tidak memiliki apa-apa lagi, merasa lapar dan lain sebagainya. Dan dalam titik kelaparan itu akhirnya dia ingat, di rumah bapakku itu ada banyak makanan. Jadi puasa itu adalah kesempatan di mana ketika kita merasa lapar, kita itu akhirnya ingat, di rumah Bapakku yang di surga itu banyak makanan. Jadi ada rasa ketergantungan dengan Tuhan. Nah, ketika melakukan puasa dan pantang selama 40 hari, itu mengajak umat Kristen untuk merasa lapar, dan dalam kelaparan itu dia akan ingat ketergantungannya pada Allah. Jadi saya kira pesan Injil yang disampaikan oleh Yesus itu adalah ketergantungan pada Allah. Ketika dalam situasi lapar, dalam situasi seperti itu, kita akan merasa bahwa Tuhan hanya satu-satunya yang dapat kita pegang. Maka nilai
dari puasa pantang selama Prapaskah itu adalah menyadari kelemahan, menyadari keberdosaan, menyadari kerapuan kita sebagai manusia, dan dalam kesadaran itu kita akan menyadari bahwa Tuhan itu sebagai satu-satunya sumber kehidupan kita, di mana kita bergantung di sana. Baik, terima kasih Brother. Lalu untuk Pak Ustadz, nilai-nilai yang bisa dihidupi dari bulan suci Ramadan apa Pak Ustadz? Ya, baik. Ramadan seperti yang tadi saya sampaikan, kita diwajibkan untuk berpuasa. Ini menjadi momen yang baik untuk kita sebagai umat muslim, mengembangkan empati kita, juga menekan emosi dan hawa nafsu kita. Dengan demikian kita bisa merangkul saudara-saudara kita yang mungkin tidak bisa, yang berkekurangan. Kita merasakan apa yang mereka rasakan dan kita bisa berbagi. Nah, karena di dalam Ramadan ini disampaikan oleh Rasul kami Nabi Muhammad SAW, katakan orang yang berpuasa di bulan Ramadan dan berbuat baik maka akan mendapatkan pahala yang berlimpah. Nah, itu pun yang menjadi dorongan untuk kami di Muslim untuk menaati ajaran tersebut. Nah, dengan demikian segala ibadah yang kita laksanakan, baik itu puasa, baik itu sholat malam, baik itu tadarus Al-Quran, juga tentunya berinfak sodakoh yang kita kumpulkan, itu diniatkan untuk ibadah kepada Allah yang nilainya nanti akan dilipat gandakan pahalanya. Seperti itu. Baik, jadi di masa suci Prapaskah dan Ramadan ini kita merasa berempati ya terhadap orang-orang di sekitar kita, juga menyadari, refleksi diri apa yang sudah kita perbuat selama ini, lalu diperbarui di masa yang akan datang. Baik, Frater, untuk gereja Katolik bagaimana aturan puasa dan pantang? Nah, kalau aturan puasa dan pantang itu kerap kali disalahpahami, terutama juga oleh orang Katolik sendiri. Dalam gereja Katolik itu ada aturannya yang kurang lebih tidak begitu ketat, tetapi diterapkan kepada seluruh umat Katolik. Kalau yang berpuasa itu dari umur 18 tahun sampai 60 tahun itu wajib berpuasa, dan yang pantang itu sejak umur 14 tahun ke atas. Jadi di luar umur yang ditentukan, orang bisa saja melakukannya, tergantung dari kesediaan dari setiap orang untuk melakukannya. Jadi bisa saja orang yang sudah umur lebih dari 60 melakukan puasa, atau orang yang belum mencapai umur 18 tahun melakukan puasa juga bisa, tergantung dari masing-masing orang. Tetapi itu yang diberikan oleh gereja. Dan dalam gereja kita itu mengenal puasa cuma 2 kali ya. Jadi dalam masa Prapaskah itu cuma 2 kali atau 2 hari puasa, hari Rabu Abu dan hari Jumat Agung. Itu adalah hari pantang dan hari puasa. Sedangkan hari pantang itu di setiap hari Jumat dalam masa Prapaskah. Dan kalau puasa di dalam gereja Katolik itu tidak menentukan mulainya kapan, ya kan? Jadi di gereja Katolik namanya puasa itu makan kenyang sekali. Jadi cuma 1 kali makan kenyangnya. Terserah kita menentukan pagi makan kenyangnya atau siang atau malam, terserah. Tetapi yang pasti sehari itu cuma 1 kali makan kenyangnya. Sisanya makan biasa aja. Kadang orang pelintir katanya menjadi makan kenyang sekali itu menjadi sifatnya. Jadi 3 kali makan kenyang semuanya. Jadi cuman sebenarnya 1 kali makan kenyang. Yang lainnya mungkin snack atau 1 sendok aja nasinya cukup. Jadi itu aturan sederhana dari gereja Katolik. Tetapi itu tidak hanya diterapkan pada masa Prapaskah. Jadi bisa saja orang melakukannya sepanjang tahun. Ada orang yang melakukan itu demi memperoleh pahala tertentu. Jadi tidak dibatasi pada masa Prapaskah, karena masa Prapaskah itu hanya sebagai pengingat bahwa selalu kita meluangkan kesempatan untuk membaharui hidup kita. Jadi begitu sederhananya. Baik, Frater. Untuk Pak Ustadz, tata cara aturan puasa di umat Muslim bagaimana Pak Ustadz? Baik, seperti yang tadi saya sampaikan bahwa kami di Muslim memulai puasa itu dengan bersantap sahur di malam hari.
yaitu kurang lebihnya di pukul, kalau sekarang itu azan subuh pukul 4:30, berarti sebelum itu sudah harus makan santap sahur. Dari pukul 4:30 hingga nanti menjelang maghrib itu sekarang kurang lebih pukul 18:20, itu kami dilarang baik itu makan, minum, dan berhubungan badan dengan suami istri, itu dilarang sama sekali di siang hari Ramadan. Nah, setelah malam pada maghrib baru kita diperbolehkan untuk bermakan, minum, dan melakukan kegiatan seperti biasa. Adapun untuk usia, kami di Muslim itu mempunyai satu metode, yaitu sebelum sudah masa baligh. Masa baligh itu untuk laki-laki kurang lebih usia 14 atau 15 tahun. Untuk perempuan itu biasanya usia 9 tahun. Namun kami diajarkan sedini mungkin, dari kecil sudah diajarkan untuk memulai membiasakan diri untuk berpuasa, agar ketika mereka sudah masuk masa balighnya tersebut, masa wajibnya tersebut, mereka sudah terbiasa. Jadi tidak canggung lagi dan tidak merasakan kelaparan yang terlalu, karena sudah terbiasa di tahun-tahun sebelumnya, seperti itu. Dan juga kami juga punya pengecualian. Jadi walaupun puasa itu diwajibkan untuk seluruh umat muslim, namun ada beberapa yang dibolehkan untuk tidak berpuasa. Nah, di dalam Al-Qur'an dikatakan ayyamin ma'dudat faman kana minkum maridun aw 'ala safarin fa iddatun min ayyamin ukhra. Bagi orang yang dalam perjalanan jauh, dikhawatirkan tidak terkonsentrasi, dia bisa tidak berpuasa, namun nanti diganti di hari-hari lainnya. Dan juga bagi orang-orang yang sakit, yang tidak kemungkinan untuk berpuasa, mereka dibolehkan untuk tidak berpuasa. Juga bagi ibu-ibu yang menyusui, ibu hamil yang anjuran dari dokter kemungkinan tidak diperbolehkan untuk melaksanakan puasa, itu dibolehkan untuk tidak berpuasa. Namun nanti di luar Ramadan mereka wajib untuk menggantinya, atau dalam bahasa kami itu mengqadha'nya. Seperti itu. Itu aturan di komunitas muslim kami. Baik, itu aturan untuk bagi umat muslim ya. Betul. Kalau bagi umat Katolik bagaimana, Fatar? Apakah ada keringanan tentang pantang dan puasa ini? Oh, kalau dalam Katolik juga sama seperti yang dikatakan Ustadz tadi. Ada memang situasi-situasi tertentu yang akhirnya membuat orang tidak wajib berpuasa. Katakanlah lagi sakit, atau orang yang ibu hamil yang sedang menyusui, itu tidak diwajibkan berpuasa ya. Jadi puasa itu tidak diwajibkan karena harusnya berangkat dari intensi pribadi. Kalau misalkan orang mengikuti puasa atau melakukan puasa tetapi hanya karena terpaksa, oke, hari ini hari Jumat Agung dan Rabu Abu kalian wajib berpuasa ya, tetapi dari dalam hatinya dia tidak memiliki intensi yang baik, hanya merasa karena terpaksa, karena diwajibkan maka dia melakukan. Tapi di dalam gereja Katolik sebagaimana yang dikatakan juga Ustadz tadi, ada pengecualian tertentu. Dalam situasi tertentu orang tidak melakukan puasa karena sakit, karena sedang menyusui, ibu hamil dan lain sebagainya. Jadi memang ada kesempatan seperti itu. Oh baik, jadi ada keringanan ya Pak Ustadz dan Pak Fatar ya. Yeah. Baik, Pak Ustadz, untuk praktek ibadah yang biasanya ditingkatkan dalam bulan suci Ramadan ini apa saja Pak Ustadz? Ya, di dalam Ramadan ini memang adalah bulan yang istimewa, yang Allah katakan, yang Rasulullah sampaikan bahwa setiap ibadah yang dilakukan akan berlipat ganda pahalanya. Salah satunya adalah selain puasa, kemudian sholat tarawih di malam harinya, juga menghidupkan sholat malam lain, juga kita dianjurkan untuk ibadah yang lainnya seperti membayar zakat, infak, sedekah, yang mana dari kumpulan zakat yang diberikan ini itu bisa kita kelola, bisa dikelola oleh takmir masjid dan diberikan kembali kepada orang-orang saudara-saudara yang membutuhkan. Nah, dengan demikian empati kita kembali bertumbuh ya. Dari zakat yang kita kumpulkan kita berikan kepada mereka yang membutuhkan,
baik itu anak-anak yatim, orang miskin, ya, para duafa, para janda-janda tua, itu mereka yang berhak kita akan berikan kembali. Dan dengan demikian hubungan kita, baik itu hablum minallah, hubungan kita dengan Allah itu semakin baik, dan hablum minannas, hubungan kita dengan sesama manusia, dengan saudara-saudara kita yang lainnya yang membutuhkan juga semakin erat. Nah, dengan demikian kita sebagai muslim juga jadi tumbuh dengan keimanan kita dengan Allah, juga tumbuh dengan kebaikan kita dengan sesama kita, saudara-saudara kita yang lainnya. Oke, baik. Terima kasih Pak Ustadz. Untuk frater, praktek ibadah apa yang biasanya ditingkatkan dalam masa suci Prapaskah ini, frater? Kalau di dalam gereja Katolik, sebagaimana yang saya katakan di awal tadi, ada yang namanya 3 pilar dalam masa Prapaskah. Ada doa, ada pantang dan puasa, ada amal kasih. Jadi doa itu untuk usaha mendekatkan diri dengan Allah, membangun relasi yang lebih mendalam dengan Allah. Lalu yang kedua, pantang dan puasa sebagai usaha untuk mengendalikan diri, untuk mengekang keduniawian, ya. Tetapi dalam kacamata yang lebih luas, sebenarnya pantang dan puasa itu tidak hanya dilihat dalam konsep makanan. Jadi tidak hanya berhenti di makanan saja, bisa juga diterapkan dalam tindakan atau sikap. Katakanlah kalau selama ini saya suka gosip orang lain, selama ini saya suka mencuri, selama ini saya suka melarikan diri dari rumah, katakanlah buat teman-teman orang muda. Jadi kesempatan Prapaskah itu adalah kesempatan di mana kita pantang dari itu semua, pantang membicarakan orang lain, memburukan nama orang lain, pantang meninggalkan orang tua dan lain sebagainya. Jadi pantang dan puasa itu bukan soal makanan saja apa yang dinikmati, tetapi bahkan sesuatu yang kita rasa senang melakukannya setiap hari, ditinggalkan itu semua, ya, untuk mengendalikan dirinya. Dan yang ketiga itu adalah dermah atau amal kasih. Jadi akhirnya cinta kita kepada Tuhan yang tidak kelihatan itu harus terwujud dalam empati kita kepada sesama kita yang sangat membutuhkan. Jadi kerap kali kalau kita di komunitas itu biasanya uang yang kita gunakan untuk membelanjakan makanan, karena kita puasa dan pantang maka kita tidak belanjakan itu, dan uang itu kita akan berikan kepada kelompok-kelompok tertentu yang sangat membutuhkan. Ya, jadi ada tindakan konkret dari hasil pantang dan puasa secara konkret itu, ya, diberikan kepada teman-teman, saudara-saudara yang sangat membutuhkan. Jadi itu 3 pilar yang dilakukan di sepanjang masa Prapaskah. Baik, jadi ada kesamaan ya untuk pantang dan puasa ini antara umat Islam dan Katolik, yaitu menahan hawa nafsu, menahan emosi, ya, menahan amarah. Intinya adalah memperbarui diri kita menjadi lebih baik. Baik Pak Ustadz dan Frater, sebelum kita masuk ke sesi berikutnya, kita akan menyaksikan penampilan dari siswa-siswi SMP Strada FX 1 yang akan membawakan lagu bertema Ramadan dan Paskah. Selamat menyaksikan. Kecil kita merindukan
Marhaban ya Ramadan, marhaban ya Ramadan, marhaban ya Ramadan, marhaban ya Ramadan. Ramadan tiba, Ramadan tiba, Ramadan tiba. Marhaban ya Ramadan, marhaban ya Ramadan, marhaban ya Ramadan, marhaban ya Ramadan. Ramadan tiba, semua bahagia, tua dan muda bersuka cita. Bulan ampunan, bulan yang berkah, bulan terbebas api neraka. Andaikan saja Ramadan semua, bulan yang tiba, bulan yang ada, karena besarnya setiap pahala yang dijanjikan kepada kita. Marhaban ya Ramadan, marhaban ya Ramadan, marhaban ya Ramadan, marhaban ya Ramadan. Dalam bersahur ada pahala, dalam berbuka alangkah indah. Menahan diri, menahan lidah, menjaga hati, menjaga mata. Banyakkan amal hari-harinya, pahala datang berlipat ganda. Berlomba-lomba untuk ibadah, dunia bahagia, surga nantinya. Ramadan tiba, Ramadan tiba, Ramadan tiba. Ramadan tiba, Ramadan tiba, Ramadan tiba. Dan semoga setiap jiwa diberikan ampunannya, dan semoga hapus semua kesalahan setiap jiwa. Marhaban ya Ramadan, marhaban ya Ramadan, marhaban ya Ramadan, marhaban ya Ramadan. Marhaban ya Ramadan, 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 marhaban ya Ramadan. Mari kita kasih aplaus Pak Ustadz dan Frater untuk siswa-siswi kita. Luar biasa ya penampilan Luar mereka. biasa. Baik, sekarang kita akan masuk ke segmen berikutnya, yaitu tentang memaknai puasa sebagai jembatan dialog. Menurut Frater, apakah puasa dan pantang ini menjadi jembatan dialog antar umat beragama? Benar sekali. Menurut saya itu dengan berpuasa sebenarnya orang membangun dialog dengan yang lain. Karena di dalam pemahaman gereja Katolik, orang melakukan puasa dan pantang itu tujuannya untuk mendekatkan diri dengan Tuhan, ya. Mengendalikan diri, mengontrol diri, meninggalkan kebiasaan-kebiasaan buruk yang lama. Jadi dengan adanya puasa dan pantang, orang semakin dekat dengan Tuhan, relasinya dengan Tuhan. Dan ketika orang semakin dekat dengan Tuhan, maka relasinya dengan Samad otomatis akan menjadi lebih baik. Betul. Nah, ketika berhadapan dengan agama yang lain, itu juga sama. Ketika saya sungguh-sungguh beriman kepada Tuhan, ketika saya sungguh semakin dekat dengan Tuhan melalui pantang dan puasa, maka ketika berhadapan dengan agama-agama lain, saya akan mudah menerima perbedaan yang ada. Jadi tidak ada lagi yang namanya diskriminasi, tidak ada yang namanya mengatakan agama yang lain itu lebih rendah dari agama saya. Agama saya itu paling benar. Saya merasa begini, kalau orang semakin dekat dengan Tuhan itu dia semakin mencintai agama-agama lain, para penganut agama yang lain. Semakin orang itu dekat dengan Tuhan, semakin dia itu inklusif. Nah, justru sebaliknya, orang yang menganggap diri dan menganggap agama itu paling benar,
menganggap komunitas itu paling hebat, paling benar daripada yang lain, justru pada titik itu dia sangat jauh dari Tuhan. Maka kita melihat di sini kedekatan dengan Tuhan itu ada buktinya ketika kita dekat dengan sesama kita, terutama dari agama-agama lain. Katakanlah saya sebagai seorang Katolik akan semakin dekat dengan teman-teman dari saudara-saudara dari Muslim. Nah, kalau misalkan saya tetap menghakimi teman-teman Muslim sebagai yang lebih rendah dari saya, itu berarti saya sebagai orang yang jauh dari Tuhan gitu ya. Jadi itu saya kira tanda-tandanya orang yang dekat dengan Tuhan, dan itu dapat dilakukan melalui pantang dan puasa. Saya kira salah satu caranya begitu. Baik, untuk Pak Ustadz, pernah tidak mengalami kebersamaan lintas iman antar umat beragama? Pernah tidak? Baik, kebetulan di kami di lingkungan itu ada beberapa RT yang ketua RT-nya bisa dikatakan memang mereka adalah non Muslim ya, dari Nasrani. Sudah berjalan 2 tahun ini pribadi saya sudah berjalan 2 tahun ini, setiap kegiatan Idul Fitri itu kita berlebaran setelah 30 hari berpuasa, itu kita melakukan Idul Fitri atau berlebaran. Nah, dari beberapa kedua RT ini itu ketika ada momen Idul Fitri saya selalu diundang. Ya, sudah diundang untuk ke rumah beliau, ke lingkungannya, khususnya lingkungan, untuk memberikan sedikit pencerahan. Nah, dari sini walaupun beliau adalah seorang non Muslim, seorang Nasrani, namun beliau begitu welcome kepada kami yang Islam. Beliau begitu erat hubungan kita. Dan oleh karenanya setiap hari kita ini selalu berkomunikasi. Jadi hubungan antara kita dengan saya dengan Pak itu yang non Muslim itu semakin hari semakin erat. Nah, ini menjadi indikasi bahwa dari puasa, selain hubungan kami dengan Tuhan Allah Subhanahu wa taala, hablum minallah, itu semakin bagus, juga hablum minannasnya. Hablum minannas itu hubungan kami dengan lingkungan, dengan sesama tetangga, dengan sesama umat Muslim, dan maupun juga dengan komunitas-komunitas atau agama yang lain, itu semakin bagus. Ini menjadi indikasi dari keberhasilan puasa tersebut. Ya, seperti itu. Baik, jadi dari puasa dan pantang ini kita meningkatkan toleransi antar umat beragama ya. Bhinneka Tunggal Ika. Berbeda-beda tapi tetap satu jua. Baik, untuk Frater, adakah pesan untuk generasi Katolik, generasi muda Katolik, pesan-pesan yang untuk meningkatkan solidaritas mereka? Apakah ada pesan, Frater? Oke, untuk teman-teman orang muda Katolik di seluruh Indonesia, saya berpesan agar teman-teman lebih mengenal iman teman-teman, lebih menjadi seorang Kristiani yang baik, yang jujur, dan dengan demikian teman-teman akan dapat menghormati agama yang lain. Teman-teman tidak akan pernah bisa menjadi seorang Kristiani yang baik, tidak akan pernah dikatakan sebagai seorang pengikut Kristus yang baik kalau teman-teman tetap menghakimi agama yang lain. Maka menjadi beriman itu atau menjadi Kristen itu berarti sungguh-sungguh beriman pada Kristus dan merangkul yang lain, mencintai semua yang lain. Karena itu jadilah orang beriman yang baik dan jadilah anggota masyarakat yang jujur, merangkul semua yang lain. Baik, terima kasih Frater. Untuk Pak Ustadz, apakah ada pesan untuk generasi muda Muslim? Ya, baik. Saya teringat sebuah pepatah Arab mengatakan, Subhanul yaum rijalun ghad. Pemuda hari ini adalah cikal bakal pemimpin di kemudian hari. Agar menjadi pemimpin yang bisa dengan elektabilitas yang bagus, maka sejak dini jadilah pemuda yang mumpuni, yang bisa menjaga diri, menjaga emosi, menekan emosi agar bisa merangkul semua. Nah, agar kelak ketika menjadi seorang pemimpin itu bisa merangkul seluruh ruang lingkup, bisa merangkul seluruh elemen masyarakat juga. Karena kita gini di Indonesia khususnya kita beragam suku, ya, beragam suku dan beragam agama. Oleh karenanya ketika nanti menjadi seorang pemimpin, rangkul seluruh agama, kita menjadi penyatu seluruh agama
agar negara kita Indonesia khususnya menjadi baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur, negara yang bersih, negara yang aman, negara yang damai, negara yang bisa bertoleransi, menciptakan toleransi di semua lini. Demikian, terima kasih. Baik, terima kasih Pak Ustadz dan Frater yang sudah memberikan pesan-pesan. Dari perbincangan hari ini kita belajar bahwa Prapaskah dan Ramadan ini bukan hanya soal menahan lapar dan haus ya, tetapi tentang membangun hati yang lebih bersih, penuh kasih dan peduli terhadap sesama kita. Semoga masa suci ini menjadi jembatan persaudaraan, bukan sekat perbedaan. Sobat Strada, dari perbincangan hari ini kita belajar bahwa Prapaskah dan Ramadan bukan hanya tentang ibadah pribadi, tetapi juga tentang membangun hati yang lebih bersih dan relasi yang lebih harmonis. Perbedaan bukan alasan untuk menjauh, tetapi kesempatan untuk saling memahami satu sama lain. Puasa mengajarkan kita pengendalian diri dan toleransi mengajarkan kita kebesaran hati. Mari kita jadikan momen suci ini sebagai kesempatan untuk saling menghargai, menjaga erat persatuan dan kesatuan, merawat Indonesia yang damai dalam keberagaman. Karena kita boleh berbeda dalam cara beribadah, tetapi kita satu dalam semangat persaudaraan. Saya pamit undur diri, sampai jumpa di episode Starcast Strada Podcast berikutnya. Tetap menjadi generasi pembawa damai dan penjaga persatuan. Salam hangat untuk Sobat Strada, salam AMDG. Salam AMDG.